pagi semuanya. Terima kasih kepada Dr. Gigi Santi Harani MSI selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Alfa Morjan Erianto Sinaga dari Koas Angkatan 30. Hari ini saya akan mempresentasikan dua jurnal reading dan teleradiography yang berjudul Unicystic Ameloblastoma of the Maxillary Sinus, A Pitfall of Diagnosis and Management, dan Maxillary Unicystic Ameloblastoma, A Case Report. Baiklah, pada kasus pertama, pasien laki-laki berusia 19 tahun berkulit putih, dan pada kasus kedua, pasien laki-laki berusia 16 tahun bereris Albania. Kedua pasien pada kasus sesuai dengan kriteria pada literatur, yaitu ameloblastoma lebih sering ditemukan pada laki-laki dibandingkan pada perempuan, dengan rentang usia 3 hingga 80 tahun. Tidak ada predileksi ras khusus pada ameloblastoma, namun ameloblastoma lebih sering ditemukan pada orang berkulit gelap dibanding orang berkulit putih. Dan pada kedua kasus, pasien berkulit putih. Pasien pada kedua kasus mengeluhkan pembengkakan pada pipi sebelah kanan dan memiliki riwayat medis yang baik. Pasien pada kasus kedua mengeluhkan pembengkakan tidak sakit sejak 3 bulan yang lalu dan terasa membesar sejak beberapa minggu terakhir. Dan pada kasus pertama, pasien mengeluhkan sinusitis rekuren yang beberapa minggu yang lalu didiagnosis sebagai selulitis akut dan dilakukan insisi dan drainase pada daerah yang sama tanpa pemeriksaan histopatologi dan radiografi. Sinusitis rekuren yang terjadi pada pasien pertama dapat dikarenakan lesi ameloblastoma yang tumbuh dan berkembang di sekitar sinus paranasal yang menyebabkan perubahan anatomi, yang merupakan faktor predisposisi terjadi sinusitis rekuren. Pemeriksaan ekstraoral dari kedua pasien menunjukkan pembengkakan pada pipi sebelah kanan, dan pada pasien kedua, pembengkakan berkonsistensi keras dan tidak berfluktuasi. Hal ini mengarah pada ameloblastoma, di mana ameloblastoma diketahui menyebabkan pembengkakan dan asimetris wajah dengan konsistensi keras dan warna jaringan yang menutupi pembengkakan sewarna dengan jaringan sekitarnya. Pemeriksaan intraoral dari kedua pasien menunjukkan pembengkakan pada vestibulum maksila sebelah kanan yang ditutupi oleh mukosa normal. Pada kasus pertama, gigi molar ketiga atas tidak ditemukan. Hal ini sesuai dengan ciri ameloblastoma itu berkaitan dengan gigi yang tidak erupsi, terutama pada daerah posterior daerah molar ketiga. Tidak ditemukan rasa sakit, sumbatan maupun perdarahan dan kelainan pada hidung. Pada kasus kedua, pembengkakan ditemukan pada anterior maksila, berkonsistensi keras dan tidak sakit. Hal ini jarang ditemukan pada ameloblastoma karena ameloblastoma umumnya ditemukan pada posterior maksila berkaitan dengan gigi yang impaksi. Pada bagian bukal ditemukan extra crackling. Hal ini dapat dikarenakan ameloblastoma yang berkembang menyebabkan ekspansi dan penipisan jaringan tulang. Gigi-gigi di sekitar lesi ameloblastoma biasanya masih dalam keadaan vital. Dan pada kasus kedua, gigi 11, 14, dan 15 masih dalam keadaan vital. Pada kedua kasus dilakukan pemeriksaan radiografi, dan hasil pemeriksaan radiografi pada kasus pertama menunjukkan gigi 18 tidak tampak pada foto, dan terdapat lesi radiolution unilokuler pada posterior maksila sebelah kanan dengan epicenter lesi pada daerah gigi 18 yang meluas hingga akar gigi 16, sinus maxillary, tuberositas maksila, dan alveolar ridge, single localized, berbatas sklerotik, berbentuk oval, dan menyebabkan pergeseran akar gigi 17 ke mesial. Pemeriksaan radiografi pada kasus kedua menunjukkan terdapat impaksi gigi 12 dengan posisi tertinggi mahkota 1,5 cm dari distal apex gigi 11, posisi vertikal, dan terdapat impaksi gigi 13 dengan posisi mahkota overlapping dengan akar gigi 16 dan posisi akar overlapping dengan sinus maxillary, posisi vertikal. Terdapat lesi radiolution unilokuler pada anterior maksila sebelah kanan dengan epicenter lesi pada perikoronal gigi 12 yang meluas hingga ke mesial gigi 16 dan 11 serta alveolar ridge. Localized single berbatas sklerotik, berbentuk oval, menyebabkan pergeseran gigi 14 dan 15 ke arah distal, gigi 11 ke arah mesial, gigi 13 bergeser ke arah daerah gigi 16 dan gigi 12 bergeser ke arah nasal floor. Gambaran radiografi dari kedua kasus menunjukkan gambaran radiolution unilokuler, di mana pada kasus pertama ditemukan pada posterior maksila sebelah kanan daerah gigi 18. Gigi 18 tidak tampak pada foto. Kemungkinan hal ini dikarenakan gigi 18 terdorong ke arah apikal ke arah sinus maxillary dan dasar orbita akibat lesi ameloblastoma yang membesar pada daerah perikoronal. Dan pada kasus 2 ditemukan pada anterior maksila daerah gigi 12 yang impaksi. Hal ini jarang terjadi pada ameloblastoma karena ameloblastoma biasanya ditemukan pada posterior
rahang berkaitan dengan gigi impaksi. Namun pada kasus kedua, hal ini dikarenakan impaksi gigi 1-2. Kedua lesi berbatas sklerotik dan menyebabkan pergeseran gigi. Oleh karena itu, radiodiagnosis dari kedua kasus dinyatakan ameloblastoma dengan diagnosis banding kista dentigerous. Kista dentigerous dinyatakan sebagai diagnosis banding dari kedua kasus karena memiliki kemiripan, yaitu berkaitan dengan gigi yang impaksi dan memiliki gambaran radiolusen unilokuler dengan epicenter lesi pada perikoronal gigi yang terlibat dengan berbentuk bulat berbatas sklerotik, di mana hal ini dapat terjadi jika ditemukan infeksi sekunder. Namun ada hal yang membedakan kista dentigerous dengan ameloblastoma, yaitu pada kista dentigerous lesi tampak mengelilingi gigi dan menempel pada cemento enamel junction. Sedangkan pada lesi ameloblastoma, lesi tampak mengelilingi gigi dan dapat menempel pada seluruh permukaan gigi, baik mahkota maupun akar gigi. Pada kasus pertama dilakukan pemeriksaan CT scan yang bertujuan untuk melihat kondisi dinding sinus maksilari dan penebalan mukosa sinus. Perluasan lesi ameloblastoma terhadap struktur sinus maksilari dan rongga hidung untuk mencari gigi 1-8 serta untuk melihat ekspansi bukopalatal dari lesi. Hasilnya ditemukan bahwa terdapat lesi kistik besar yang menginvasi seluruh sinus maksilari sebelah kanan, dinding lateral nasal, serta korteks labial dari maksila. Gigi 1-8 ditemukan di dalam lesi setinggi dasar orbita. Perawatan pada kedua kasus dilakukan dengan teknik enukleasi dan kuretase, disertai dengan pengangkatan gigi 1-8 pada kasus pertama dan pengangkatan gigi 1-2 dan 1-3 pada kasus kedua. Idealnya, setelah dilakukan enukleasi dan kuretase, dapat dilanjutkan dengan pemberian larutan karnoid untuk mendevitalisasi dan memfiksasi sel tumor yang tersisa, untuk menurunkan tingkat rekurensi dari 30,5% menjadi 16%. Pada kasus pertama, pasien diberikan antibiotik amoksisilin dikarenakan pasien memiliki keluhan sinusitis rekuren. Pemeriksaan histopatologi dilakukan setelah pembedahan pada kedua kasus. Dan hasilnya pada kasus pertama, tampak rongga kistik dibatasi oleh ameloblast-like cell yang menunjukkan vakuolisasi basal dan polarisasi sel terbalik. Dan pada kasus kedua, tampak infiltrasi pulau-pulau sel basal yang tidak umum dan tampak artefak yang terpisah dari jaringan pendukung sekitar tumor. Pada kedua kasus ditemukan palisade yang merupakan nukleus yang tampak berjajar seperti pagar. Kedua kasus dinyatakan ameloblastoma karena ditemukan sel epitel kolumner pada lapisan sel basal, yaitu ameloblast-like cell yang nukleusnya tampak berpalisade dan mengalami polarisasi sel terbalik, serta terdapat vakuola kecil di antara nukleus sel epitel kolumner pada lapisan basal dengan membran basal. Setelah dilakukan enukleasi dan kuretase, kedua pasien diharuskan untuk kontrol secara berkala. Pada kasus pertama, kontrol dilakukan secara periodik selama 5 tahun, dan pada kasus kedua dilakukan secara periodik selama 2 tahun. Keduanya tidak menunjukkan tanda-tanda rekurensi. Namun, karena ameloblastoma merupakan lesi yang tumbuh sangat lambat, dan enukleasi memiliki tingkat rekurensi yang relatif tinggi, yaitu 30,5%, maka sebaiknya kontrol dilakukan secara periodik dalam jangka waktu yang panjang. Kesimpulannya, radiodiagnosis dari kedua kasus di atas adalah ameloblastoma berdasarkan gambaran radiolusen unilokuler dengan epicenter lesi pada kasus pertama pada impaksi gigi 1-8 dan pada kasus 2 pada daerah gigi 1-2 yang impaksi berbatas sklerotik dan menyebabkan pergeseran gigi di sekitarnya. Pada kasus kedua, lesi ditemukan pada anterior maksila yang merupakan lokasi yang tidak umum karena ameloblastoma umumnya ditemukan pada daerah posterior maksila dan mandibula. Demikian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.